Jam 12:46 akhirnya pintu keberangkatan dibuka dan para penumpang dipersilakan masuk melalui Garbarata. Akhirnya kita masuk juga ke dalam kapal. Nah, itu kapalnya di sebelah sana. Kapalnya gede juga ya. Karena kita di deck 6, jadi kita naik 2 deck ke atas ya. Kita di deck 6, kabin 60093A. Kita naik 1 deck lagi. Sama 0093. Nah, ini adalah singgasana kita selama ya kurang lebih 30 jam ke depan ya, di nomor 60093. Sudah ada yang nemenin. Ya, jadi kalau teman-teman naik kapal Pelni itu sudah dapat dipastikan bahwa teman-teman akan bersama dengan si kecoa tersebut. Boat itu adalah seperti nahkoda kapal, jadi dia khusus untuk mengarahkan kapal ini baik itu untuk bersandar maupun untuk berlayar dari suatu pelabuhan. Jam 7 pagi ada pengumuman bahwa makanan untuk sarapan sudah siap untuk diambil. Jadi teman-teman tinggal menuju ke pantry yang ada di deck 4 bagian mana tadi, depan atau belakang ya, dengan membawa tiket teman-teman. Ya, kita ngantri dari belakang. Terima kasih. Ayo kita unboxing. Jadi menu makan pagi ini ada nasi putih, ayam kecap, sama ini kayak ekrol-ekrolan, dan ada sebungkus sambal bawang. Kita juga dikasih kerupuk udang Vina,
susu Tenggo rasa strawberry sama air mineral Amidis. Selamat makan. Pada perjalanan kali ini, KM Labobar memiliki rute dari Jakarta Tanjung Priuk dengan tujuan ke Fak-Fak di Papua Barat. Melewati Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, dan sampai ke Fak-Fak. Untuk urusan safety, KM Labobar ini memiliki 10 skoci besar, 5 di sisi kiri dan 5 di sisi kanan. Selain skoci, ada juga life raft yang lumayan banyak, jadi cukup tersebar di hampir di seluruh bagian di dek 7 dan dek 8. Di dek 7 ini juga tersedia life jacket atau jaket pelampung yang letaknya ada di box berwarna oranye di area bawah skoci. Saya mulai ke dek 3 dari sisi sebelah kiri tengah. Jadi kalau di sisi kiri depan itu, dek 3 itu isinya adalah kamar-kamar ABK. Sebetulnya di dek 3 ini, di sisi sebelah kiri, itu semuanya diisi oleh kamar ABK atau anak buah kapal. Jadi tidak ada tempat untuk penumpang di dek 3 sisi sebelah kiri. Makanya di dek 3 ini kapasitas penumpangnya paling sedikit, hanya sekitar 290 penumpang. Nah, kita sudah sampai di dek 3 bagian tengah belakang. Ini saya masuk ke dek 3 di sisi kanan belakang. Jadi di dek 3 sisi belakang itu tadi ada yang lesehan ya, jadi nggak ada kasurnya, tapi disediakan kasur dari Petni. Nah, sedangkan yang di sisi sebelah kanan ini sama seperti di dek 6 ya, single bed dan tanpa colokan listrik. Di sini sih suhunya cukup sejuk lah ya, nggak dingin dan nggak panas. Kita coba turun satu lagi ke dek paling bawah untuk penumpang, yaitu dek 2. Di dek 2 ini mirip dengan dek 5 ya, jadi tempat tidurnya itu tipe yang bunk bed dan tidak disediakan colokan listrik di tempat tidur. Cuman di sini tuh suhunya lebih dingin dibandingkan yang lain. Kayaknya yang paling dingin di dek 2 ini deh. Nah, ini ada juga dek 2 di sisi sebelah kanan depan. Di sini lebih panas sih dibandingkan yang tadi sisi kiri belakang. Dan nggak ada colokan juga.
Oke, itu aja deck 2, kita naik lagi. Masuk ke deck 4. Nah, ini saya arahnya agak beda. Saya mulai dari sisi depan bagian kanan. Nah, jadi ini merupakan alur pada saat teman-teman mau ambil makan di pantry. Nah, jadi deck 4 ini adalah deck yang sejauh ini paling panas. Jadi AC-nya nggak berasa, dan di sini banyak banget yang pakai kipas. Cuman untungnya di deck 4 ini adalah setiap bed itu mendapatkan colokan listrik sehingga bisa langsung ngecas gadget di masing-masing tempat tidur, meskipun disediakan juga charging point. Dari deck 4 sebelah kanan, kalau kita ke belakang itu ada fasilitas air panas. Nah, jadi di sini ada keran air panas, jadi jangan buat cuci tangan ya, karena ini isinya adalah air panas. Jadi buat yang mau nyeduh kopi, pop mie, dan lain-lain, nah, bisa memanfaatkan air panas yang ada di situ. Sebagai sarana hiburan disediakan juga TV yang menayangkan channel TV lokal selama 24 jam. Jadi mau pagi, siang, sore, malam nih TV-nya akan selalu nyala ya. Jadi kalau teman-teman dapet tempat tidur di bawah TV ya, teman-teman akan mendengarkan suara TV sepanjang hari. Di semua deck penumpang itu penerangannya selalu nyala 24 jam ya. Jadi tidak ada mode malam, tidak ada mode siang. Lampunya akan nyala seperti ini. Terus baik itu siang, sore, malam, pagi. Jadi kalau teman-teman tidak bisa tidur dalam keadaan terang, nah teman-teman bisa menggunakan penutup mata. Ini adalah benda andalan saya untuk tidur di mana aja. Yang pertama ada bantal tiup. Ini kita bisa tiup manual ya, jadi tidak perlu pompa dan ukurannya tidak terlalu besar juga. Jadi kalaupun dilipat ya cukup mudah diselipkan lah di tas teman-teman. Sama yang penting banget di sini yaitu si penutup mata. Nah, ya teman-teman gak harus pakai ini sih. Kalau misalkan teman-teman mau pakai sarung, mau pakai kain, mau pakai baju, selimut, jaket, apapun itu selama bisa menutupi mata buat tidur nyenyak, silakan. Kita mulai dari deck 6 bagian depan. Ini di bagian depan ada Sagaramat. Jadi di deck 6 ini teman-teman bisa jajan ya di Sagaramat ini. Nah, ini penampakan di deck 6. Suhu di sini terpantau sejuk ya, jadi tidak panas dan tidak terlalu dingin. Dan di deck 6 ini tipe bednya itu yang single ya, jadi yang satuan seperti ini dan tidak terdapat colokan listrik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngecas itu disediakan area sebagai charging point. Di bagian kiri belakang juga ada mini. Di sini ada teater film. Berapa bayar? Ya, berapa tiketnya? 20.000. Jadi ada ya mini bioskop lah ya dengan harga tiket 20.000. Kita pindah ke sisi sebelah kanan. Oh ya, di setiap deck itu pasti ada toilet ya, dan toilet untuk pria dan wanita itu terpisah. Jadi biasanya posisinya itu saling berlawanan. Kalau sis toilet pria di sebelah sini, maka toilet wanita akan ada di sisi seberangnya. Turun satu lantai ke deck 5, ini kurang lebih pemandangan deck 5 bagian kiri depan.
Di sana nggak ada akses ke lantai lain sih, jadi kita lewat tangga tengah aja ya. Dek 5 ini bisa dibilang dek yang paling padat ya. Yang pertama adalah karena jenis tempat tidurnya yang bertingkat atau bunk bed, sehingga kapasitas yang dapat ditampung di dek 5 ini jauh lebih banyak, yaitu 1.200-an penumpang. Seperti di dek 6, di dek 5 ini tidak disediakan colokan listrik di setiap bed. Teman-teman yang dapat di dek 5 ini harus ngecas di charging point. Di dek 5 ini ada toko roti kupi, jadi bisa juga jajan di sini. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Oh iya, suhu di dek 5 ini bisa dibilang lumayan sejuk sih, jadi nggak yang terlalu panas, cuman ramai banget. Dan akhirnya kita sampai di dek yang menjadi dek paling favorit, yaitu dek 7. Di dek 7 ini bisa dibilang areanya outdoor, jadi para perokok ahli hisap bisa merokok di dek 7 ini. Cuma dek 7 ini kalau siang sebetulnya panas sih, cuma karena kita terlindung dari bayangan si skoci ini, jadi lumayan ada tempat untuk berteduh. Minusnya dari dek 7 ini adalah buat teman-teman yang bukan perokok, nah, teman-teman harus ngalah sama orang-orang yang ada di sini karena hampir sebagian besar orang yang di sini pasti merokok. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknologi paling canggih, yaitu masker, untuk menghalau asap rokok yang ada di sekitar sini. Cuma karena di dek 7 ini anginnya juga kencang, jadi cukup membantu lah, cukup tertolong. Nah, itu ada kapal kecil yang mendekat. Nah, itu namanya pilot boat. Jadi nanti akan ada orang yang naik ke kapal Labobar dari kapal itu. Dia bertugas sebagai pemandu nahkoda KM Labobar untuk mensandarkan kapalnya di pelabuhan. Terpantau buru-buru yang sudah siap mengangkut barang bawaan penumpang yang naik dari Makassar.
Ada juga buru-buru yang siap membantu para penumpang yang mau turun di Pelabuhan Makassar. Ya, sekarang kita siap-siap turun karena kapal sudah bersandar dan kita siap-siap barang untuk turun. Kita turun lewat tangga darat di bagian belakang sisi kiri kapal ya. Ya, kondisinya kurang lebih begini lah. Lumayan padat karena ini jalur keluar masuk buruh yang membawa barang-barang penumpang. Jam 8 lebih 20 menit akhirnya saya berhasil turun ke pelabuhan. Jadi tadi saya sempat nanya sama teman-teman yang ada di kapal ya. Jadi katanya jasa buruh itu kita bisa negosiasi. Tarifnya itu sekitar 100.000 sampai dengan 150.000. Jadi pinter-pinter kalian aja untuk nego sama si buruhnya ini. Setelah turun, pintu keluarnya ada di sebelah sini. Kita lanjut keluar. Dari sini kita tinggal belok kanan terus belok kiri, udah sampai ke depan sih. Jadi kuncinya adalah teman-teman ikuti saja arus orang-orang yang bergerak. Berhasil tiba di Pelabuhan Kota Makassar. Itu artinya langkah kaki Danto telah sampai di penghujung perjalanan kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan video perjalanan kaki Danto, jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikan video saya ke penjuru dunia. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu mengikuti langkah kaki Danto selanjutnya. Sampai jumpa, saya pamit.